Geger Bastu, Geger Bastu, Geger Bastu, Geger Bastu, Geger Bastu, Geger Bastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kita di Geger Bastu. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani bersama bestie saya. Ada siapa di sini? Ada Bribtu Nimas. Ya, nih baru kelihatan gimana anak kedua berhasil? Aduh nanti dulu ya, masih dalam proses. Oke, dalam proses. Kita doakan yang terbaik ya guys. Yes, betul. Ya, kali ini di episode yang kesekian kita akan bahas tentang Pemberantasan narkoba. yes, pemberantasan narkoba. Pastinya kita nggak cuma berdua. Betul. Apa itu narkoba, tupoksinya, kerjasamanya dengan siapa, bagaimana cara dan lain-lainnya kita akan bahas semua di sini dan kita pasti ditemani dengan langsung dari Kasat Lantas. Kok Kasat Lantas sih? Aduh maaf ya aku. Iya, Kasat Narkoba ya guys. Kasat Narkoba Polresta Banyumas ada Komisaris Polisi Dr. Haji Muhammad Yogi Prawira SH SIK MH. Kepada yang terhormat Pak Kasat, silakan masuk. Geger Bastu. Selamat datang Komandan, selamat bergabung di Geger Bastu. Ini guys, Kasat Narkoba Polresta Banyumas. Izin Komandan memperkenalkan diri dulu. Teman-teman di Geger Bastu belum pernah lihat Komandan soalnya. Oh, iya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini selaku Kasat Reserse Narkoba Polresta Banyumas, Kompol Yogi Prawira, mengucapkan terima kasih atas undangannya menjadi narasumber untuk Geger Bastu. Siap Komandan. Semoga nantinya bisa bermanfaat Amin. untuk masyarakat Banyumas, khususnya para kaula muda kaitannya dengan edukasi narkoba. Betul sekali Komandan. Kali ini episode ini kita tadi udah bahas Komandan akan membahas tentang pemberantasan narkoba. Sebenarnya itu tupoksinya dari Satres Narkoba itu apa sih Dan? Baik, jadi kalau untuk tugas pokok Satuan Reserse Narkoba di sini kita membidangi 2 unit. Yang pertama yaitu unit pencegahan dan yang kedua yaitu unit penindakan. Untuk unit pencegahan di sini kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pencegahan melalui edukasi, melalui bimbingan dan penyuluhan, sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Baik itu masyarakat umum, masyarakat terpelajar maupun masyarakat yang sifatnya ada di wilayah Polresta Banyumas. Oh, berarti ada pencegahannya dan ada Baik. penanganannya gitu ya Iya. Dan? Oh ya, mungkin Nimas ada yang mau ditanyakan? Apa sih Dan bahayanya narkoba? Kenapa kok narkoba kesannya memang begitu berbahaya gitu kan? Ya baik, jadi narkoba ini definisinya menjadi 3 golongan, yaitu narkotika, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya lainnya. Oh, berarti bukan ini ya Dan, nasi rames kopi bakwan bukan ya Dan? Nah itu bisa, itu bisa kalau lapar bisa Iya, seperti itu. saya taunya nasi rames kopi bakwan. Iya. Mantap, Mantap. ya nggak guys? Cocok. Tapi ini bukan, kita bakal bahas narkoba yang bener ya Dan, yang Iya. benar-benar berbahaya. Disimak ya guys. Monggo Dan dilanjut. Jadi untuk narkotika sendiri yaitu merupakan suatu zat, baik itu dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman yang tentunya menyerang susunan sel saraf, baik itu saraf pusat maupun saraf-saraf yang terbentuk di organ-organ tubuh manusia. Dan narkotika di sini terbagi menjadi 4 golongan, di mana golongan ini sesuai dengan efek kesehatannya. Semakin rendah nomornya itu efeknya semakin tinggi. Contohnya narkotika yang beredar di wilayah Banyumas sendiri untuk saat ini yang pertama yaitu metamfetamin atau sabu. Oh ya. Kemudian yang kedua yaitu ganja yang dalam bentuk tanamannya. Kemudian yang ketiga yaitu tembakau sintetis atau tembakau sinte gorila. itu ya Dan? Iya. Oh ya. Jadi di sini tembakau sintetis ini kenapa disebut tembakau dan disebut ada sintetisnya? Sintetis, Karena memang tembakau sintetis di sini bahan dasarnya yaitu tembakau seperti biasa. Oh ya Dan. Kemudian diberikan campuran larutan sintetis, ya, yang efeknya ini 100 kali
lipat dari ganja. Ini ahli yang menyampaikan, baik itu ahli dari POM maupun ahli kesehatan. Sehingga apabila menggunakan ataupun menyalahgunakan 2 sedotan 3 sedotan aja itu sudah muncul efek fly dan sebagainya. Inilah bahayanya Benar-benar tembakau bahaya sintetis. ya, Dan Ya. apalagi kalau digunakan sama umur-umur remaja gitu ya, Dan. Betul. Tentunya seumur-umur remaja mungkin disibukkan dengan kegiatan sekolah, Betul. PR yang banyak, eskul yang banyak. Ya tentunya di sela-sela kesibukan ini ya jangan sampai dia menyalahgunakan ataupun Betul sekali. menjadikan solusi permasalahan-permasalahannya dengan menggunakan narkoba. Iya, karena itu kan sesaat ya, Dan. Nanti Betul. kalau efeknya sudah hilang ya pusing lagi kan, PR-nya nggak ada Pasti. yang ngerjain sendiri, Benar. Dan. Iya. Iya. Intinya bukan win-win solution. Iya, bukan win-win solution. Jadi kalau misalnya mencari jalan keluar dengan Iya, melalui narkoba itu iya itu sebenarnya tuh nggak ada penyelesaian sama sekali. malah bisa Nambah bikin Betul masalah sekali. baru. Monggo dilanjut Komandan. Terus kemudian selain narkotika ada juga psikotropika dan obat-obatan. Tentunya psikotropika dan obatan-obatan di sini ini sifatnya itu dikhususkan untuk kalangan medis. Di mana penggunanya ini mengonsumsi tersebut harus dengan resep dokter. dari dokter. Oh, harus ada takaran khususnya ya, Ada Dan? takaran khususnya. Tetapi dewasa ini banyak digunakan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab, khususnya para produsen dan para pengedar, yaitu menjual, menyalahgunakan obat-obatan dan psikotropika ini kepada masyarakat-masyarakat yang memang mungkin awam, Tidak tahu ataupun ya, Dan? mungkin berdasarkan data yang kami tangani di sini 40% ya untuk pengguna obat-obatan maupun psikotropika itu anak-anak remaja, baik itu di bawah umur ataupun Remaja kategori tangguh. dewasa, Oh, ya iya. antara 15 sampai dengan 25. Ini 40%. Itu 40% sendiri ya, Dan? 40% untuk konsumsi obat-obatan dan psikotropika. Tentunya di sini ya untuk upaya-upaya kami selain memberikan edukasi kepada masyarakat, pada sekolah-sekolah, kepada orang tua ataupun komunitas, kita juga melakukan penegakan hukum secara tegas. Kita laksanakan penyelidikan, kita laksanakan penangkapan, dan kita lakukan pengembangan kepada produsen ataupun penyedia obat-obatan tersebut, dan kita proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Betul sekali, enak banget dengerin Pak Kasat ngomong Penjelasannya ya. Tes masuk dokter, coy. Kita Iya. mah Apa? Maaf ya, Dan, Tapi kalau bukan spesialis loh. bukan dokter Dokter, spesialis. iya. Tapi yang disampaikan Komandan tuh benar-benar kita baru tahu, Iya, betul. masuk juga sebenarnya dulu ada pembelajarannya, cuman kan secara garis besar aja, Iya. Dan tuh yang lebih rincinya kita baru tahu sekarang ya, dan itu ternyata jenis-jenisnya banyak ya, Kak, iya, ya? jenisnya banyak, efeknya segala macam itu ternyata sangat-sangat berbahaya. Kemudian nih, Dan, kalau misal kita tahu ada yang menyalahgunakan seperti itu, bagaimana sih sistem pelaporannya biar kadang kan orang udahlah takut ikut nggak usah ikut campur, takut nanti kamu ke bawah-bawah, nanti kamu diperiksa polisi apa segala macam. Nah, itu bagaimana, Dan? Mohon disampaikan. Ya, baik. Jadi kaitannya dengan informasi inilah yang kami harapkan dan kita butuhkan dari masyarakat khususnya di wilayah hukum Polresta Banyumas. Jadi informasi sekecil apapun dari Bapak, Ibu, adik-adik, kakak-kakak sekalian itu kami butuhkan dalam rangka untuk pencegahan maupun penegakan hukum terhadap penyalahguna maupun pengedar narkoba. Jadi untuk informasi di sini rekan-rekan, bapak-bapak, ibu sekalian bisa menginformasikan kepada polisi terdekat. Oh, berarti ke polisi apa aja bisa? Apa gitu saja ya? bisa. Oh, ya. Jadi di lingkungan bapak ibu sekalian ada Babin Kamtipmas, Iya, betul, ada kemudian ada polisi polisi RW. RW. Nah ini dipakai ininya, polisi RW. Terus kemudian mungkin patroli-patroli, baik itu dari lalu lintas, sabara ataupun berseragam lainnya. Siapapun bisa menginformasikan. Tentunya informasi itu pasti akan disampaikan secara berjenjang kepada kami. Oh iya. Dan kami pasti akan menindaklanjuti dan kita lakukan penyelidikan. Itu kaitannya dengan pelaporan secara langsung kepada anggota yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, sedangkan untuk laporan-laporan lainnya kami juga ada layanan siaga narkoba. Oh iya, ada Ya, hotline-nya itu ya, ada Dan? hotline-nya, nomor Ada di WhatsApp-nya. Bisa 081 327 505 530.
itu Ya. privasi terjamin ya Dan? Privasi sangat terjamin, identitas dan sebagainya tentu akan kita lindungi. Betul. Ya, jadi tidak harus bertemu ataupun kontak langsung dengan anggota satuan narkoba, tetapi kami mohon informasinya betul-betul akurat Ya, sehingga harus valid ya guys. sehingga bermanfaat Ya. bagi masyarakat umum. Betul. Kemudian selain itu juga Bapak Kapolresta Banyumas sendiri ada inovasi Previta. Oh iya, ada Presisi Previta. Virtual Assistance, Ya, betul. di mana semua layanan kepolisian itu semua bisa diakses melalui satu layanan Previta. Betul Nah, sekali. untuk siaga narkoba sendiri tersedia di Previta. Oh ada ya? Ya, Dan? jadi Oh. tinggal membuka atau WhatsApp Previta, kemudian mengetik laporan. narkoba itu Oh, udah iya. langsung terhubung kepada petugas kami 24 jam. Berarti ada yang piket terus itu ya Dan? Ada yang terus monitor 24 terus jam, ya? jam berapapun. Lebih gampang kalau misalnya mau memberikan informasi, yang penting informasinya valid dan akurat pasti langsung ditangani, betul ya Dan? Pasti. Pasti. Terima kasih Komandan, dan kita akan melanjutkan sesi Geger Bastu kali ini yang pasti kita juga masih ada narasumber yang terkait dengan Baik. penanganan narkoba, dan kita akan melanjutkan dengan dari BNNK tuh Dan. Kan kamu belum tahu BNNK kan? Apa itu BNNK Aku ya? juga nggak tahu, kayak kita bakal bahas bersama. B-nya bukan bakwan loh ya, nanti kayak narkoba lagi tadi ya. Narkobanya bakwan lagi. Bukan Dan, kayaknya sih bukan ya, setahu saya itu bakwan. Kita akan panggil bersama Bapak Muhammad Faisal Bisma SS. Geger Bastu. Ya, selamat datang Bapak Faisal ya Pak undangnya? Bisma saja. Oh Bisma. Bapak Bisma. Bukan Bisma Smash kan? Bukan. Oh, bukan. Nanti saya nari. Oh iya. Cenat-cenut bukan ya. Terima kasih Pak Bisma sudah berkenan hadir dan bergabung di Geger Bastu kali ini. Sama-sama. Bersama dengan Pak Kasat Narkoba. Kita dari tadi sudah membahas secara garis besar tentang bahaya narkoba, jenis-jenisnya, dan bagaimana kalau misalnya kita menemui ingin melaporkan ya Pak, bisa lewat siaga narkoba ataupun lewat Previta. Kemudian Pak Bisma nyuwun sewu berarti dari BNN. Betul. BNN ya? Betul. Ada BNN, ada BNNK. Kabupaten Banyumas ada BNN provinsi. Bedanya apa? Monggo dijelaskan. Mungkin pemirsa iya belum tahu BNN itu apa. Kata Pak Yogi itu bukan bakwan ya, tapi saya tahu bakwan. Monggo dijelaskan. Baik, saya jelaskan dulu terkait sejarahnya BNN. Yap. Pertama BNN itu bukan namanya BNN, yaitu BKNN, didirikan pada BKNN. tahun 1999. BKNN itu Badan Koordinasi Narkotika Nasional. Apa fungsinya? Dia hanya mengkoordinasikan kementerian-kementerian terkait yang berhubungan dengan narkotika agar menjalankan P4K. Nanti saya lebih jelaskan P4K ini itu apa. Kemudian pada tahun 2002 BNN didirikan, tetapi masih bersifat koordinatif, belum ada kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka BNN diberikan kewajiban terkait penyelidikan dan penyidikan. Apa sih peranannya? Iya. Peranannya BNN adalah P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika. Jadi Iya, mohon maaf Pak. Yang Siap. terakhir apa tuh? Prekursor. prekursor narkotika itu adalah alat pembuat untuk membuat narkotika. Misalkan kita membuat bakwan, nah itu prekursornya itu adalah tepung, komposisinya, Oh, ingredientsnya iya. gitu. Nah kemudian apa sih tugas-tugasnya? Pertama, selain penindakan hukum, kita bisa melakukan rehabilitasi, yaitu rawat jalan dan rawat inap. Yang kedua, kita bisa melakukan penyuluhan dan sosialisasi. Jadi misalkan masyarakat yang ingin tahu apa sih itu tentang narkotika, silahkan datang ke BNN atau berkirim surat ke BNN gratis tanpa dipungut biaya. Begitu juga dengan rehabilitasi. Kemudian kalau misalkan ada tindak pidana yang terkait ada di lapangan, maka kami bisa memberikan laporan informasi kepada kami. Nah, laporan informasi silahkan cari di Google BNN. Nah, di situ nanti ada pemberian kanal-kanal yang akan masyarakat bisa memberikan informasi lewat kanal Berarti tersebut. ada hotline-nya ya? Ada hotline-nya Ada seperti itu. Nah, apa sih perbedaannya BNN, BNP, BNK? Nah, di dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, kami diberikan kewajiban untuk BNN diberikan kewajiban untuk membangun BNN provinsi dan BNN kabupaten di setiap wilayah. Oh, seperti biar itu. lebih mencakup ke wilayahnya lebih detail merata gitu ya, Betul, Pak. Jadi karena nggak cuma di pusat aja. Betul, karena narkotika sudah masuk ke desa-desa, maka diperlukan kepanjangan BNN yaitu BNP dan BNK agar bisa menyentuh desa-desa tersebut. Seperti Oh itu. iya, Pak. Lebih memperluas ini jaringan biar semakin pencegahannya semakin bisa dilakukan. Betul, seperti itu. Tadi Pak Bisma juga menyebut tentang rehabilitasi. Ya. Rehabilitasi itu bisa jalan dan bisa Rawat inap. rawat inap. Nah, bagaimana sih kalau misalnya kan tadi Pak Kasat sudah menjelaskan yang sudah terlanjur kena bisa direhabilitasi. Nah, Betul. apakah rehabilitasi itu bisa secara gratis dan bagaimana caranya orang misal, aduh saya menyesal sudah pernah mengonsumsi narkoba, saya ingin berhenti dan saya harus bagaimana? Gitu. Nah, buat masyarakat nih yang belum tahu terkait rehabilitasi, Yes. nah silahkan akses rehabilitasi. Daripada ketangkap oleh pihak kepolisian dan pihak BNN, lebih bagus datang saja ke kantor BNN terdekat, kemudian menyatakan bahwa Anda adalah penyalahguna atau pecandu narkotika. Maka di situ kami akan melakukan assessment terhadap orang tersebut tanpa dikenakan biaya, tanpa dikenakan tindak pidana hukum, karena sifatnya adalah volunteer. Dia sukarelawan untuk mengaku bahwa dia adalah pecandu narkotika. Nah, nanti akan dilihat asesmennya apakah dia parah atau tidak. Kalau misalnya parah, maka dia akan dilakukan rawat inap dan itu gratis semua tanpa dikenakan biaya dan tidak dikenakan tindak pidana hukum. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang ternyata tetangganya, adiknya atau saudaranya memiliki indikasi-indikasi pencandu narkotika, maka silahkan datang ke BNN. Tidak akan dikenakan tindak pidana hukum dan gratis semuanya seperti itu. Untuk di wilayah Banyumas nih Pak Bisma, Ya. lokasi kantornya BNN kemana? Takutnya dia kena narkoba datangnya ke kantin lagi, makan Bakwan lagi. Iya, makan bakwan lagi gitu. Tinggal datang ke Jalan Raga Semangsang nomor Iya. 46 di depan SDIT Al Irsyad. Ininya ancar-ancar lokasinya kalau misalnya ke alun-alun Purwokerto sebelum Bank BNI tinggal belok kanan lurus terus temu Al Irsyad, maka di depannya ada BNN Kabupaten Itu Banyumas. dekat rumah Kasal Lantas berarti di situ. Oh iya. Dekat rumah komandan saya. Bukan Kota Polres ya. Sebelahnya rumahnya Pak Wakal. Nah, ngelewatin rumah Pak. Berarti ancar-ancar rumah Kasal Lantas. Aku tidak mau terlibat. Aman berarti. Gitu guys, tadi sudah lengkap banget yang disampaikan sama Pak Kasat Narkoba dan Pak Bisma dari BNN. Betul. Kita juga masih punya satu lagi nih Komandan, narasumber Iya. dari Granat. Ketua Granat. Iya, kamu tahu nggak Granat itu apa? Nggak tahu tuh. Aku baru dengar ini pertama kali ya. Aku taunya granat itu adalah salah satu senjata yang biasanya ditemukan di daerah-daerah terus disposal sama suami aku. Oh iya, maklum ya, semuanya hidup ya suaminya. Yang jelas manggilnya jangan keras-keras. Oh iya, nah. Aku takut meledak nanti. Jadi kita akhirnya bisik-bisik kecil. Enggak gitu guys, ini Granat ini juga salah satu organisasi ya Dan yang bergerak Iya. penanganan untuk pemberantasan narkoba juga. Dan kita akan di sini bergabung bersama kita yaitu Bapak Frans Fadlan. Gitu. Geger Bastu. Karena agak anget ya tempatnya tuh ya. Karena kita kecil-kecil. Gak apa-apa ya Pak, sebentar aja. Mohon maaf atas keterbatasannya ada. Selamat datang Pak Frans. Pak ya? Frans. Iya, dari Dari Ketua Granat. Granat. Terima kasih sudah berkenan bergabung di Geger Bastu kali ini. Tadi kita sudah banyak penyampaian tentang pemberantasan narkoba, dari garis besar narkoba itu apa, jenis-jenisnya dan golongannya. Kemudian bagaimana cara penanganan apabila mau secara sadar mengakui kesalahan dengan datang ke BNN dan rehabilitasi itu gratis segala macam, dan kita akan membahas dengan Granat. Nah, sebelumnya ini Granat itu apa Pak? Katanya tadi ngundangnya jangan keras-keras takut meledak. Granat itu singkatan Gerakan Nasional Anti Narkotika. Gerakan Nasional Anti Narkotika. Kalau saya memang pendiri utama sudah dari Sabtu 22 Februari 2003. Jadi sudah 20 tahun lebih. Luar biasa. Dan memang saya yang sendiri eksis terus ya. Ya mungkin Granat gonta-ganti tapi saya tetap jalan sendiri. Tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Semangat terus memberantas narkoba ya, Pak. Nah. Betul. Kemudian untuk Granat sendiri itu peranannya dalam pencegahan itu bagaimana, Pak? Ya biasa
era sekarang ini kita sering sekali bareng BNN untuk ke sekolah-sekolah teman. Oh, himbauan-himbauan, Ya, himbauan. edukasi Karena gitu ya. tugas utama Granat itu memang untuk melakukan pencegahan. Ya, kita di Granat kan nggak boleh melakukan penangkapan, itu kan Iya. BNN sama kepolisian kita Betul. mesti mematuhi aturan itu. Jadi setiap orang di Granat itu sudah paham sekali, gitu ya kan. Jadi beruntunglah sekarang ada BNN, jadi kita bisa bareng. Oh iya, berarti secara ini bersamaan terus dalam pemberantasan narkoba ya, Benar, Pak. sering Cuman banget. dari Granat lebih ke edukasi pencegahan. Ya, Kalau- ataupun informasi yang kita Yeah. sampaikan mungkin ke BNN atau langsung ke Sat Narkoba, ya. Nanti kan bisa pengembangannya di Sat Narkoba. Seperti itu. Soalnya Iya, kan betul. memang wewenang itu kecuali kita ada ketemu masyarakat menggerebek apa, mungkin Granat di situ ada, Granat tetap memanggil pihak yang wajib. Oh. BNN ataupun Polres. Berarti udah nggak asing ya Pak ketemu sama Pak Yogi? Oh, sama- udah. Oh, enggak. Bukan asing lagi, bosen malah gitu Mas. Jangan dah. Enggak, maksudnya saking Oh, iya. intensitas ketemunya Iya, sering kirain kita. lah mau kue mani ya. Enggak ya guys, ya, orang-orang ini termasuk orang-orang yang sangat penting dan sangat Kompeten ini ya, ya, Kak? kompeten dalam penanganan narkoba dan pemberantasan. Semoga dengan adanya semakin diperbanyak orang-orang yang seperti Pak Frans karena sangat peduli dengan generasi muda. Jangan sampai narkoba itu semakin meluas ya dan semakin merusak generasi bangsa. Kemudian dari Granat sendiri, apakah ini Pak Frans pernah bekerja sama dengan penegak hukum dalam penanganan kasus narkoba selainnya edukasi di sekolah-sekolah seperti itu? Pernah, jadi kadang-kadang kita kasih masukan, misalnya kasus ini bagaimana, mungkin jaringannya kemana-mana itu kita kasih masukan, tapi itu sekedar masukan. Jadi kan tentu ini Pak Kasat ya, Pengembangan. mungkin pengembangannya, ini informasinya begini-begini, selanjutnya kan kita nggak bisa campur. Iya, dengan teman. Dan juga perlu saya sampaikan, misalnya memang ada 1-2 sisi yang mungkin saya anggap perlu. Kalau saya lewat di jalan itu tahu-tahu banyak anak-anak kebut-kebutan atau apa, ya kan? Saya langsung foto kirim ke Pak Kapolresta. Oh ya. Belakangan saya lihat di jalan itu sudah disediakan mobil patroli itu. Jadi saya foto, saya ucapkan terima kasih. Iya, sebagai Karena bentuk bagaimanapun tindak lanjut, ya ya. direspon dengan ada mobil patroli, anak-anak kebut-kebutan tidak ada. Iya, betul sekali. Kan kebut-kebutan identik juga dengan pemakaian obat-obat keras. Betul. Nah, itu juga. Ini Nan, sebelum kita akhiri Geger Basu kali ini sudah kita ada dari Pak Kasat Kasat Narkoba, Narkoba, dari BNN, dan dari gerakan dari masyarakat. Berarti kan dari masyarakat ya? Dari Pak? masyarakat. Kita Berarti organisasi. di setiap daerah tuh ada nggak sih Pak Granat itu? Ada, sekarang makin melebar jadi sampai Kalimantan kemana kita lagi seluruh Indonesia. Oh gitu. Mungkin kalau misalnya ingin ikut jadi volunteer atau relawan Granat itu gimana Pak? Syaratnya ya nggak sulit sih. Jadi Jangan artinya konsumsi narkoba pasti kan? iya, yang penting penyalahgunaan pun tidak boleh. Iya. Nah, penyalahgunaan itu kalau dia misalnya sakit dengan resep dokter itu kan bukan penyalahgunaan. Iya. Tapi golongan 1 kita pasti tahu dong, golongan 1 biarpun tidak ada alasan golongan 1 untuk obat kan gitu. Oh gitu. Seperti yang dimungkinkan kemarin kan ganja bisa buat obat ya tetap aja diproses hukum. Oh gitu, iya. Jadi kalau misalnya ada yang mau jadi relawan di Granat bisa menghubungi Pak Frans ya Pak? Bisa. Jadi Saya standby terus kok. oh, standby terus guys. Jadi sebelum kita akhiri nih Komandan, barangkali ada yang mau disampaikan dari Pak Kasat Narkoba terkait dengan generasi muda, jangan sampai ada yang terjerumus atau terjebak dengan narkoba. Nanti bergantian dengan Pak Bisma dan Pak Frans. Monggo silakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya selaku Kasat Reserse Narkoba didampingi dari BNN, didampingi dari Granat. Di sini saya menghimbau kepada warga masyarakat Banyumas, khususnya generasi muda, untuk bersama-sama memerangi narkoba. Narkoba ini bukan hanya permasalahan bagi aparat penegak hukum ataupun institusi terkait, tetapi ini merupakan permasalahan bangsa. Jadi harus kita bersama-sama melakukan pencegahan dan memerangi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Informasi sekecil apapun yang kami terima tentunya akan kami proses tidak lanjut dan kami laksanakan penyelidikan. Dan tentunya paling terakhir, jauhi narkoba karena narkoba itu tidak ada manfaatnya, tetapi justru sangat merusak bagi kesehatan maupun masa depan. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan guys. Berarti perangnya tuh bukan cuma perang buat diri sendiri ya, Betul. tapi juga harus perang terhadap hal-hal yang nggak perlu atau nggak penting untuk dikonsumsi itu buat apa? Cuman
Itu efeknya tuh hanya sesaat guys, dan seperti yang tadi kita bilang di awal, tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Kemudian dari Pak Bisma mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan rehabilitasi atau apapun itu, monggo. Baik, terima kasih. Cara memerangi narkoba itu sangat gampang sekali. Gimana Yaitu tuh? mengurangi supply dan mengurangi demand-nya. Caranya bagaimana? Kita bentuk ketahanan keluarga di masing-masing keluarga. Kita awasi keluarga kita masing-masing. Nah, ini adalah orang tua yang berperan penting dalam menguasai keluarga, dalam mengawasi keluarganya. Dalam menindaklanjuti suatu kasus atau ada orang atau pecandu narkotika yang datang ke kantor, itu pasti permasalahannya adalah keluarga. Sehingga dia mencari hal yang lain, yaitu narkotika, sehingga dia otomatis menjadi pecandu narkotika. Nah, cara untuk menghilangkan narkoba adalah mari kita bersama-sama mulainya dari ketahanan keluarga, yaitu orang tua masing-masing mengawasi keluarga masing-masing. Jika Anda sudah terkena, maka Anda tidak bisa sembuh. Bahasanya adalah pulih, bukan sembuh. Jadi suatu saat bisa terkena kembali. Orang yang sudah terkena narkoba bisa terkena kembali. Jadi bahasanya bukan sembuh, tapi adalah pulih. Nah, maka kalau misalnya kita mau mengawali pagi hari kita, jangan menggunakan narkoba, tapi awali pagi hari dengan kopi. Seperti ini. Luar biasa. Tapi kopi anaknya pakai gorengan. Mendoan, bakwan, enggak ya. Jadi benteng utamanya itu adalah keluarga ya. Jadi harus open antara orang tua sama anak, walaupun orang tuanya dua-duanya kerja, tetap harus punya quality time tersendiri dan memperhatikan tumbuh kembang anaknya gitu ya Pak Bisma. Jadi luar biasa guys, hari ini kita Geger Bastu banyak sekali yang kita dapat. Pembelajarannya dari pembahasan awal, dari pencegahan dan segala macam, dan ini sangat bermanfaat. Kemudian yang terakhir dari Pak Frans, dari perwakilan masyarakat untuk himbauan terhadap pemberantasan narkoba, monggo. Ya, sama seperti dari Pak Kasat juga dari BNN. Memang kita mengutamakan itu ketahanan keluarga. Kalau sekarang ada istilahnya keluarga berkualitas itu. Jadi bagaimana di keluarga berkualitas itu BNN juga memasuki untuk bahaya tentang narkoba dari usia dini. Jadi kita jangan nanti lengah sama keluarga, keluarga saya aman, kadang-kadang kesulitan kita di situ. Iya. Tahu-tahu anaknya ketangkep. Iya. Oh iya. Atau Padahal orang melakukan- tuanya taunya anak saya pendiam. Nggak kayak gitu, gitu Itu ya. kita harus hati-hati temannya siapa. Pergaulannya, Kita, ya, kita Pak. kasih edukasi terus. Sekarang kan zamannya Android ya apa internet kita gadget, semuanya bisa dipelajari. Betul sekali. Jadi kita berharap cuman paling itu ke ibu-ibu dasawisma ya. Biasa ibu-ibu yang lebih. Oh, ibu-ibu nih, ibu-ibu. Dawis, berawal dari Ibu Dawis. Mendawis itulah nanti kalau perlu misalnya bahan-bahan mungkin bisa saya minta sama BNN tuh di fotokopi bagikan Oh, tiap iya. pertemuan tiap bulan kan dikasih. Perluasan wawasan juga ya, Jadi Pak. menjaga Iya. pertama lingkungan keluarga, lingkungan RT, ada apa-apa lapor bisa ke saya, nanti kita teruskan ke BNN, ke kepolisian, kita kerjasama. Soalnya Betul kita sekali. tidak perlu terus-terusan menangkap, tapi lebih baik Cegah. Pencegahan dari yang utama paling pencegahan. dasar ya Pak, dari Oh, nah, hancur keluarga. nanti generasi muda kita. Iya, betul sekali. Karena moralitas bangsa adalah cerminan Ya. untuk bebas dari narkoba ya Pak. Ya. Betul. Sangat menarik sekali, sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas ya, Dan. Tapi karena durasi juga, kameranya udah panas, hostnya juga udah haus. Mungkin kapan-kapan kita akan buat sesi kedua ya Komandan. Berkenan untuk nanti hadir kembali jika ada undangan. Terima kasih untuk ini pasti menjadi pahala karena kita ini salah satu jalan kita untuk memberikan himbauan kepada masyarakat di luar sana untuk jangan sampai mengkonsumsi narkoba. Karena kalau seperti yang Pak Bisma sampaikan, sekalinya kena itu nggak bisa sembuh ya Pak. Bukan kayak sakit kepala minum obat sakit kepala gitu. Jadi sangat berbahaya. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah berkenan hadir. Untuk masyarakat di luar sana apabila mau mengirimkan masukan atau kritik saran di Geger Bastu, ada nomornya yaitu 0811-2759-798. Dan kemudian yang seperti disampaikan oleh Pak Kasat Narkoba, ada layanan Previta atau siaga narkoba. Kita ada di layanan Previta itu ada di nomor 0811-276-8787. Dan bagi informan atau mau memberikan masukan atau informasi tentang narkoba bisa di siaga narkoba yang 24 jam, ada di nomor 081-327-505-530. Ya, demikian tadi Geger Bastu tentang pembahasan pemberantasan narkoba. Semoga generasi muda Indonesia bebas dari narkoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geger